Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng aku Ayu Wulandari. Dan tentunya bintang tamu kali ini narasumbernya luar biasa loh, karena kita mengundang tokoh Sunda pada kesempatan ini. Kita bakal ngobrol sama Akang UU Kang UU kumaha damang? Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Pangestu ya Kang, Dr. Andes Haji UU Rukmana MSI. Beliau merupakan tokoh Sunda dan dulu juga beliau pernah menjabat nih sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2003-2008, terus juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009 hingga 2014. Tapi kali ini kita tidak berbicara tentang politik, melainkan tentang sejarah suku Sunda yang tersebar banyak di Jawa Barat gitu ya. Nah, Ayu penasaran banget nih Kang. Akang ini kan tokoh Sunda, pasti tahu banyak dong tentang sejarah Sunda, awal mula munculnya suku Sunda, kemudian menyebar di Jawa Barat. Ini bisa diceritakan nggak Kang, seperti apa sih sejarahnya? Ya. Gimana Kang, waktu itu orang Sunda itu mulai ada atau menempati wilayah Jawa Barat di tahun berapa gitu Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Sunda sejak tahun berapa? Ya, orang Sunda itu sejak dulu kala ya. Kalau lihat sejarah yang saya tahu ya, orang Sunda itu sejak abad pertama juga sudah ada. Bahkan budaya Sunda itu sudah mempunyai kerajaan di Nusantara itu. Kerajaan yang pertama di Tata Sunda ini dikenal dalam sejarah hampir 1000 tahun berapa lalu, namanya dulu Kerajaan Tarumanegara. Nah, itu Kerajaan Tarumanegara. Ya, itu Kerajaan Tarumanegara itu pusatnya ya di daerah dekat Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu ya sekitar daerah Jakarta sekarang. Nah, kenapa dibilang Tarumanegara menurut sejarah? Karena menyusur Kali Citarum. Citarum, Tarumanegara. Dan raja yang pertama itu dulu tuh yang berasal dari India ya, dari India datang ke sini mendirikan kerajaan di sini. Tarumanegara itu didirikannya. Jadi sebenarnya bukan tokoh Sunda waktu itu yang memimpin kerajaan. Memang waktu itu masyarakat Sundanya sudah ada. Dia mendirikan kerajaan dan kemudian hidup berabad-abad sampai Indonesia merdeka. Yang paling mendukung Indonesia merdeka itu adalah orang Sunda. Kita punya warga kurang lebih 50 juta manusia. Jadi waktu itu suku Sunda lebih mendominasi atau seperti apa Kang? Ya, kalau dikatakan lebih mah jangan, seolah kita ini ingin paling tar gitu. Tapi sama-sama. Hanya untuk diketahui saja ya, bahwa pendiri Republik ini namanya Insinyur Soekarno, Bung Karno, dulu dibesarkannya di Tatar Sunda. Saya tahu lahir Bung Karno itu tahun 1901. Sekolahnya di Bandung. Di TH dulu namanya TH, sekarang ITB ya. Teknik Hogeschool School. Dan kemudian merancang membentukan Republik ini dari waktu dia hidup di sini. Dia pernah dihukum ya kemana-mana ya, ke mana lah, ke Maluku, kemana segala macam. Tapi Bung Karno itu menciptakan Pancasila dan segala macamnya waktu dia menjadi mahasiswa TH waktu ada di Bandung. Oleh karena itu peranan Sunda, suku Sunda kepada Republik ini besar sekali. Jumlahnya itu 50 juta. Tidak pernah orang Sunda tidak setuju kepada Indonesia. Pokoknya Indonesia ada mendukung. Dan sampai detik ini saya orang Sunda sangat mendukung negara Republik Indonesia itu ya. Makanya saya mencintai orang Sunda. Nah, untuk diketahui orang Sunda ya, kita bukan membanggakan. Pertama, alam Sunda itu indah. Masyarakat Sunda itu ramah. Semuanya hadeka semah. Artinya itu berbaik hati kepada para pendatang ya. Kemudian prinsip hidupnya silih asah, asih, asuh. Saling asah itu saling mendidik ya, saling berkomunikasi, saling asih itu saling mencintai ya. Tidak pernah orang Sunda itu membenci orang, selalu sayang demi kemajuan negara, demi tetap pada agama yang kita anut ya. Kita saling asih dan saling asuh itu saling baik berbaik-baik gitu ya. Baik.
Kalau karakter suku Sunda zaman baheula gitu Kang, sama karakter suku Sunda zaman sekarang beda nggak sih Kang? Kalau menurut pengamatan saya tidak pernah berbeda. Tidak ada yang berbeda. Ya, ya, sejak zaman Purnawarman, ya raja yang pertama sampai sekarang tidak pernah berbeda. Orang Sunda itu tetap ya Sri Asa, Sri Asi, Sri Asu, tidak pernah berbeda. Saromea, Iya. sebab tidak pernah orang Sunda itu perang dengan suku lain, nggak pernah. Ya, Alakur, ya, nah itu. Iya. Jadi tapi kita juga punya prinsip lah, orang Sunda beberapa tahun lalu kita punya prinsip. Orang Sunda itu yang pertama ya akur jeung dulur. Tah eta. Akur jeung dulur. Nuhun. Yang kedua ngajaga lembur. Iya. Yang ketiga pancek dina galur. Pancek dina galur itu selalu pegang masalah hukum. Iya. Sehingga sedih sekali kalau ada orang Sunda itu misalkan dia urusan dengan hukum, karena melanggar hukum, sedih sekali. Padahal orang Sunda itu tidak pernah mau begitu. Saya selalu berdoa semoga orang Sunda yang menjadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi wali kota, semuanya berbaik-baik dan taat kepada hukum. Artinya pancek dalam galur. Galur itu artinya hukum, bahasa Sunda ya. Baik. Gitu. Nah, kalau Akang sendiri kan Akang begitu tertarik mengenai kesundaan gitu ya, hingga Akang juga menjadi pembina di salah satu paguyuban Ya. Sunda, yaitu Pasundan ya. Ya. Kemudian juga untuk budayanya sendiri, kalau Akang kesenian Sunda apa sih yang paling Akang gemari? Ya, sebetulnya kesenian Sunda itu sama dengan suku lain. Yang penting orang Sunda itu senang pada tarinya ya. Ya, Pada jaipong gitu. ya Biasa senang tuh, senang Akang. ya. Ya Bisa jaipong nggak sih? itu tari Sunda ya, dari berbagai tarian, dari Iya, silat digabung digabungin, menjadi betul. jaipong ya, oleh tokoh Sunda dulu ya. Ya. Kemudian Sunda itu mendapat warisan juga dari sejak dulu kala. Kan kita tahu ya, wayang itu berasal dari wayang. India. Nah, Karena orang mungkin ada hubungannya sama kerajaan tadi, Iya. kerajaan pertama di Jawa Barat iya, itu. Taruma ya, makanya Daju membawa sebab wayang itu kan dua aja ceritanya, Mahabharata dan Ramayana itu Iya. ya. Yang mendasari hidup orang Hindu dan India sampai sekarang itu wayang. Nah, tapi oleh orang Sunda itu direka demikian rupa jadi wayang golek. Seolah-olah antara wayang itu seperti manusia, wayang golek. Nah, kalau Jawa mah wayang kulit, dari kulit, kita mah golek dari kayu. Golek itu kan dari kayu, Iya. ya. Dan orang Sunda kalau lihat wayang itu dulu itu bisa berjam-jam nonton, nggak pernah ingkar ya dari tempatnya, karena sangat mencintai budayanya. Sangat mencintai, Iya. sangat menjaga. Menjaga, gitu ya. Termasuk Akang iya. juga memelihara Ya. budaya Sunda. Dan ada yang saya pelihara, karena bagaimanapun juga ya, dengan perkembangan kedatangan suku lain ya, katakanlah ke Indonesia ini ada suku Belanda ya. Malah Belanda juga bukan hanya Belanda saja, kan ada Prancisnya segala macamnya. Baik, Akang. Kita harus pegang bahasa Sundana, jangan hilang. Tah. Makanya Akang pegang majalah Mangla itu supaya tidak hilang. Sebab Nah. ada peribahasa Sunda yang nggak pernah hilang dari otak saya. Apa itu, Kang? Bahasa teh ciciren bangsa. Tah eta. Abis yang satu ini kita ngobrol mengenai majalah Mangle ya, Kang, Ya, ya, majalah orang Sunda gitu. Ya. Nah, sobat podcast TVRI Jawa Barat, jangan kemana-mana. Abis yang satu ini kita masih ngobrol lagi sama Akang U. Saat lagi. Oke, sobat podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng aku Ayu Wulandari, dan tentunya narasumber kita satu ini yaitu ada Kang UU Rukmana. Beliau merupakan tokoh Sunda. Tadi kita udah ngobrol ya seputar sejarah Sunda, bagaimana sih masuknya suku Sunda ke Jawa Barat gitu ya. Nah, sekarang Ayu penasaran pengen ngobrolin seputar majalahnya orang Sunda, karena Kang UU ini yang punyanya majalah Mangle. Jadi Ya. dulu itu majalah Mangle memang tidak dipunyai sama Kang UU, tapi Ya. Kang UU punya ketertarikan untuk membeli saham majalah tersebut begitu ya, Ya. memeliharanya dan kemudian juga menjaga eksistensinya nih Ya. supaya tetap ada di Jawa Barat gitu. Apa yang menjadi ketertarikan Kang UU untuk concern mengembangkan majalah Mangle ini, Kang? Ya.
Pertama bahwa majalah Mangle itu berbahasa Sunda. Iya. Jadi kalau hilang bahasanya takut hilang bangsanya. Peribahasa Betul. bahasa teh cician bangsa. Hilang bahasanya, bangsanya hilang. Makanya harus dipelihara. Dan menurut kenyataan majalah yang berbahasa Sunda itu di Republik ini hanya satu-satunya majalah Mangle. Iya. Dan saya belum pernah dengar ada majalah lain yang berbahasa Sunda, tidak ada. Kalau majalah yang berbahasa Jawa atau berbahasa Padang, saya yakin pasti ada. Cuman kalau untuk di Jawa Barat ini hanya Mangle saja. Ya. Oke, nah eksistensinya hingga saat ini gimana cara Akang mempertahankan bahwa majalah Mangle ini sekalipun zaman sudah berubah tapi tetap ada dan akan selalu ada gitu, Kang? Nah gini, saya sadar bahwa orang Sunda tuh senang pada bahasa dan senang pada budayanya. Iya. Dan isi Mangle itu hampir lebih dari 70% budaya. Oke. Nah itu memuat budaya. Budaya apakah budaya tulisan yang bersifat puisi atau prosa atau cerita dimuat di Mangle. Dan segala macam itu ada. Cuman tidak bertitik berat pada politik. Nah itu mah nggak boleh banget gitu. Enggak. Politik kan biarinlah oleh mereka-mereka yang senang pada politik saja. Iya. Yang penting orang Sunda mah ingin tetap somaya hadeka mah tetap silih asah asih asuh, dan orang Sunda itu tetap ada pada jajaran kita ini adalah pemeran utama di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Betul. Kita geser sedikit nih Kang ke komunitas Pasundan. Jadi ternyata komunitas Pasundan itu nggak hanya ada di Jawa Barat, di daerah lainnya juga ada Kang. Jadi Ayu juga kan pernah di Kalimantan Barat tinggal. Ya. Di sana juga ada paguyuban Pasundan dan itu teh kompak banget gitu ya. Ayu juga gabung di sana. Jadi memang di beberapa daerah lainnya juga si paguyuban Pasundan ini memang ada sengaja dibentuk gitu atau gimana? Gini, saya sadar betul bahwa orang Sunda itu sangat mencintai sukunya dengan sangat mencintai bahasanya. Oleh karena itu, saya memasarkan Mangle itu tidak hanya di Tatar Sunda atau di Jawa Barat saja. Kita punya persatuan masyarakat Sunda yang ada di Surabaya, di Jawa Timur. Di sana menjual majalah Mangle nggak susah. Orang Sunda yang ada di sana loh, Mangle ada, mereka tuh berlangganan. Jangankan di Surabaya, di luar pulau juga di Kalimantan ada ya. Kita banyak komunikasi dengan orang Sunda yang ada di Kalimantan Barat. Saya tahu Kalimantan Barat itu kan Kapuas ya, Pontianak. Saya tahu Kalimantan Timur itu Mahakam, Samarinda. Saya tahu di Kalimantan Selatan itu ada Banjarmasin, ya ada Sungai Barito. Dan ternyata banyak suku Sunda di sana. Dan mereka kalau ditawarin Mangle itu otomatis mereka merasa asa di lembur, katanya gitu. Asa itu merasa seperti di lembur sorangan, begitu kira-kira. Itu keuntungan majalah Sunda yang bernama Mangle. Dan Mangle itu Ananda tahu nggak arti majalah Mangle? Apa itu artinya? Mangle itu adalah untaian karangan bunga yang indah, namanya Mangle. Oh iya, Mangle betul diambil dari itu. Mangle itu untaian karangan bunga yang indah. Dan orang Sunda sangat mencintai keindahan dan sangat senang kepada untaian bunga. Ya itulah namanya Mangle. Namanya Mangle. Baik, ternyata itu sejarah Mangle ya. Baik, nah gini Kang, jadi di luar Pulau Jawa juga mereka tuh suku Sunda bahkan terkesan lebih rekat ke keluargaannya. Iya, karena mereka merasa kalau diberi majalah itu merasa hidup di lembur sendiri, di kampung sendiri. Ada sendiri. Dia baca misalkan cerita Sunda, dia baca sejarah Sunda, dia membaca bagaimana supaya budaya itu lestari juga. Betul, ada. Termasuk mereka juga sering Kang, misalnya dalam Milangkalanya mereka menampilkan seni-seni kesenian Sunda, entah itu jaipong, wayang golek dan lain sebagainya. Milangkala itu bahasa Sunda yang artinya adalah ulang tahun. Nah, ulang tahun itu bisa disebut Milangkala, bisa disebut Tumukuku, itu bahasanya macam-macam lah. Dan mereka tuh biasanya memperingati Milangkala ulang tahun Mangle itu sama seperti Milangkala dirinya.
Oke. Itu menampilkan budaya Sunda yang namanya jaipong, wayang golek, Iya. atau kesenian Sunda lainnya ya gitu. Iya. Kalau Kang Uu gimana Kang caranya untuk menjaga kerukunan sesama suku Sunda gitu? Entah itu sesama suku Sunda secara intern atau dengan suku-suku lainnya nih, supaya orang Sunda teh ala lakur, layet, karompak gitu Kang. Ya kita pegang budaya yang diturunkan oleh leluhur kita. Seperti itulah semuanya hadeka semo, sili asa asi asu itu kita pegang. Sehingga siapa sih yang tidak senang kalau mereka itu dengan kita hubungan baik, saling mencintai, saling mengasuh, saling mengasah itu saling mendidik. Sehingga otomatis antara Sunda dengan Sunda baik, juga dengan orang luar Sunda juga tetap baik. Sebab kita sadar bahwa kita punya lingkaran penyatu suku apa? Indonesia. Iya. Gitu ya. Bergabung dalam satu bangsa gitu ya, bangsa Ya, Indonesia. bangsa Indonesia. Dan Sunda itu sangat mencintai Indonesia ya. Baik. Nah, keberadaan orang Sunda di beberapa daerah juga punya peranan yang luar biasa. Ada dari mereka yang memang memiliki kekuasaan dalam satu daerah begitu. Ya. Pokoknya orang Sunda teh keren-keren deh Kang, di daerah lain tuh tak hanya keren di daerah sendiri tapi di daerah lain juga keren-keren begitu. Ya, saya akan luruskan sedikit. Orang Sunda itu jangan merasa keren, tapi orang sini itu harus punya keinginan untuk tetap menjaga hubungan sesama suku di Indonesia dan ingin selalu berbakti untuk bangsanya gitu. Dan jangan sampai lupa balik pulang ke kampung halaman gitu kan. Iya, Harus dan jangan benar-benar sampai semangat. lupa bahwa dia itu orang Sunda, jangan. Makanya yang mengikat mereka budaya. Nah, budaya itu yang paling enak dituangkan dalam majalah misalnya, dalam budayanya bikin misalnya wayang golek. Gitu Kalau lah. Akang sendiri sukanya kesenian Sundanya apa sih Kang? Semua kesenian Sunda saya senangi dan harus senang. Tidak boleh diejek, oh ini mah jelek, nggak senang nggak. Oke, Yang Kang. paling penting budaya itu tidak memecah belah antar. Betul. Jadi semuanya mencintai. Kita senang pada wayang golek semuanya. Baik. Baik Kang Uu, kita masih punya satu segmen lagi nih Ya. kita ngobrol ya. Ya. Nah Sobat Podcast yang kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini kita balik lagi nih. Tetap pastikan di podcast TVRI Jawa Barat. Oke, Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng aku Ayu Wulandari. Nah, kita pasti ngobrolin seputar sejarah Sunda, seputar kebudayaan Sunda, dan hal-hal lainnya yang berbau Sunda. Pastinya bersama tokoh Sunda, ada Kang Uu Rukmana. Nah, Kang Uu, di segmen ini Ayu pengen tahu lebih mengenai orang Sunda dalam hal karakter-karakternya yang unik gitu ya. Selain yang digugu dan yang ditirunya gitu. Kayak misalnya lucu banget nih orang Sunda mah kebanyakan nggak bisa melafalkan huruf F. Emang dulu memang tidak ada huruf F apa gimana sih? Begini, kalau huruf F-nya tetap ada. Ada. Cuman pembacaan huruf F itu kadang-kadang jadi P. Contohnya, Bisa kayak gitu. kalau bilang peyem, Iya. bahasa Sunda kan makanan paling enak peyem. Betul. Tidak pakai F, pakai P Tapi gitu. itu udah bener ya, peyem gitu ya. Fanta jadi pantai. Fanta gitu. Fanta ya gitu. Aduh lucu banget. Terus juga orang Sunda mah sukanya teh kalau makanan lalapan, sambel-sambelan gitu ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Apa karena lingkungannya yang memang mendukung seperti itu atau gimana, Kang? Karena lalap yang biasa dimakan dengan sambal itu tumbuh subur di tanah Sunda. Dan orang Sunda sejak dulu sudah punya kebiasaan makan itu ada lalapnya. Iya. Tapi ternyata diekspor juga oleh orang Sunda, dibawa juga oleh orang Sunda di mana-mana. Misalkan orang Sunda yang ada di Surabaya, dia tidak meninggalkan budaya Sundanya, tidak meninggalkan makanannya juga. Makanya di Jawa cari lalapan yang bisa dimakan kayak di Tatar Sunda. Iya. Gitu, tidak Kalau Kang ditinggalkan. Uu sendiri makanan Sunda paling favoritnya apa? Favorit ya Kang, bukan favorit. Ya favorit ya. Ya
kalau orang Sunda itu segala makan itu enak. Tapi kalau saya pribadi lebih senang pada makanan laut ya. Oh, gitu. Walaupun di Sunda itu Jarang kalau laut kan. enggak, Kecuali seputar ke Jawa Bandung Barat dulu, dikelilingi ya. laut kan. Ke Di Indramayu sepanjang dulu gitu kalau di Bandung. laut. Iya, di sepanjang pantai selatan. Oh ya, ada Pangandaran, Iya. ada Garut, ada kesannya Pelabuhan Ratu. Oke. Itu kan di pinggir laut ya. Dan kebetulan saya pribadi tidak pernah makan daging berkaki 4. Oh, kenapa? Tidak senang aja, nggak tahu saya juga. Kayak sapi. Nggak, daging kambing. Ayam juga. Ayam Oh, ayam ayam mah masih hanya sebagian ikannya, tapi nggak pernah semuanya. Oh, Tapi gitu. kalau makan daging sapi saya jarang. Gitu, makan daging kambing. Karena terbiasa dari dulu dikasihnya makanan laut terus. Nggak senang aja, itu mah naluri aja. Mungkin takdir aja dari Tuhan, kamu jangan makan daging sapi. Walaupun saya setiap kurban saya nyembelih sapi. Iya. Saya Kalau Akang nyembelih sendiri karo. dulu lahir dan dibesarkan di daerah mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Memang udah lahir dan besar di Bandung. sini ya. Ya, di Bandung sampai dari kecil sampai sekarang, sampai umur hampir kurang lebih dekat ke 80 ya. Kita tetap di Bandung karena saya mencintai kota tercinta ini, Bandung. Kenapa nggak pernah misalnya tugas di daerah mana gitu? Atau karena karakter orang Sunda tuh sok sieun gitu ya, merantau jauh-jauh atau gimana sih, Kang? Orang Sunda yang merantau banyak, hanya saya sendiri aja lebih senang di Bandung. Nah, Karena kenapa keluarga ada di Bandung, Karena ngapain keluarga di pindah? Bandung. Dan kehidupan oleh Tuhan diberi bahwa di Bandung ini bahagia. Iya. Kenapa mesti mengingkari apa yang dianugerahkan oleh Tuhan ya? Gitu aja. Oh, gitu. Jadi udah betah banget. Udah betah kayaknya banget. Akang mah di Bandung. Ya, teh, gitu enak ya itu karena hubungan Bandung dengan masyarakatnya, dengan masyarakat di luar, orang Sunda juga baik. Kenapa tidak? Kan saya pernah jadi pimpinan DPR, Iya. pernah jadi ketua partai. Tetap aja hubungan Sunda itu tidak pernah ditinggalkan. Ya, Oke, itu. terus Akang gimana sih tipsnya di usia yang mau 80 tapi masih sehat, masih segar, masih bisa melakukan aktivitas di luar ruangan selain tentu tadi tidak makan hewan berkaki 4. Tapi orang Sunda kebanyakan saya juga sadar Ya. bahwa kalau ingin hidup bahagia dan panjang usia itu ya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh ahli kesehatan. Iya. Ya misalkan kita harus olahraga tiap hari, kita olahraga tiap Akang hari. juga suka olahraga. Olahraga. Olahraganya apa, Kang? Jogging atau apa? Saya jogging, malah dulu lagi kecil mah badminton. Oh. Sampai akhirnya di rumah punya gedung olahraga badminton. Sendiri ya punya. Sebenarnya banyak orang yang main di gor, Di gor. punya saya dan punya istri. Keren banget, di rumah ada gor Gor, badminton sendiri. sehingga gitu. punya gor itu, satu kita bisa olahraga, yang keduanya bisa menghasilkan uang juga gitu. Dan supaya tidak repot diserahkan pada yang di rumah. Iya. Jadi siapa pimpinan gornya, istri saya gitu. Jadi kita ini istrinya itu saling asih. Anda bertanya silih asah, asih asuh itu ada kata silih. Silih itu saling. Iya. Jadi kalau kita dengan suku lain saling asih, saling mengasihi. Ya, bukan artinya saling asih itu harus saling mencintai. Iya. Ya kalau Tuhan menakdirkan silakan aja. Tapi yang paling penting mah saling menghargai ya. Menghargai gitu ya. Saling asuh, saling pelihara hubungan ya. Baik, apa yang ingin Akang sampaikan ke masyarakat suku Sunda dimanapun itu berada, entah itu Ya. di Jawa Barat atau di luar pulau lainnya, silakan, Kang. Yang satu, pelihara silaturahmi antar orang Sunda sendiri dan antar suku yang ada di Indonesia. Kita punya modal utama, kita bisa bersatu karena Indonesia. Pelihara hubungan baik itu. Nah, jadi yang pesan kepada seluruh orang Sunda yang ada di tanah air, cintailah tanah airmu, karena bagaimanapun juga tanah air itu adalah merupakan perekat hubungan seluruh suku yang ada di bumi Indonesia ini. Ya, baik. Kemudian ada tokoh Sunda nggak sih, Kang, yang Akang kagumi sampai saat ini, siapa? Tokoh Sunda. Banyak, Siapa seperti Otista, Otto Iskanardinata. Mhm. Karena Jadi ternyata dikenal. dia dengan Bung Karno bersama-sama menciptakan Republik Indonesia ini. Mhm.
kalau soal kemudian beliau meninggal itu takdir Allah ya. Tapi kalau saya kagumi seperti dulu aja ada orang Sunda yang mengembara ke Jakarta dan jadi gubernur di Jakarta dan ternyata sangat terkenal di Jakarta. Saya kagumi, namanya Ali Sadikin. Orang Jakarta sangat kagum pada Ali Sadikin. Orang Jakarta harus tahu bahwa Ali Sadikin itu putra Sunda yang berasal dari Sumedang, gitu ya. Akang lebih bangga ketika orang Sunda berkuasa dan memiliki peranan lebih di daerahnya sendiri, atau sebaliknya malah di daerah orang gitu? Saya lebih bangga kalau orang Sunda itu di mana saja bisa berperan dan berbakti oleh kepada suku bangsa di mana dia berada. Seperti yang saya ceritakan tadi. Saya bangga kepada Ali Sadikin. Saya bangga kepada Pak Solihin. Sebab Pak Solihin itu ternyata berbakti di daerah Sulawesi, di daerah Bugis, di daerah Makassar. Sangat terkenal Pak Solihin itu. Malah Pak Solihin itu ya orang Sunda yang mengembara dan dicintai. Ali Sadikin juga mengembara dicintai ya gitu. Ya syukur-syukur yang orang Sunda yang ada di Jawa Barat juga bisa berperan seperti tokoh Sunda yang lainnya, seperti contohnya RK ya. Betul. Berbaktilah kepada tanah Sunda supaya dicintai oleh orang Sunda. RK itu Ridwan Kamil ya, gitu. Terima kasih Kang Uu udah berkenan hadir Amin, ke sama-sama. TVRI Jawa Barat. Sehat dan sukses selalu untuk Akang ya. Terima kasih dan saya berdoa semoga TVRI tetap jadi kebanggaan orang Indonesia, Amin. termasuk di Jawa Barat kebanggaan orang Sunda. Amin, hatur nuhun Kang. Nah, terima kasih juga nih buat sobat podcast TVRI Jawa Barat. Nanti kita ketemu lagi dengan menghadirkan narasumber-narasumber lainnya ya. Pastikan selalu menyaksikan tayangan podcast TVRI Jawa Barat. Jangan lupa nih YouTube-nya ditonton, di like, di komen dan juga di subscribe. Sampai jumpa, dadah.